Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog aku kali ini. Hari ini kita akan mengobrolin topik yang gak kalah menarik dari tren-tren yang ada sekarang ini, yaitu tentang perkembangan literasi budaya baca dan minat baca dan literasi di kabupaten kita ini. Apa aja sih hal tersebut? Yang pertama, mulai dari perpustakaan yang semakin aktif, komunitas baca yang bermunculan, sampai anak-anak yang mulai terbiasa membaca buku cerita di rumah dan di taman-taman bacaan. Literasi bukan cuma soal bisa membaca, tapi juga tentang bagaimana kita memahami informasi, berpikir kritis dan berkembang sebagai individu. Nah, meski aku nggak berada langsung di pusat kita tersebut seperti perpustakaan, teman-teman baca, semangat untuk mendukung literasi tetap bisa kita suarakan. Dari mana saja sih? Kita sering dengar istilah minat baca rendah, tapi sebenarnya apa iya sih? Atau justru kita belum cukup membuka mata untuk melihat perubahan-perubahan kecil yang sedang terjadi, terutama di daerah kita ini. Apa aja? Mari kita lebih dalam di topik tema kita pada hari ini. Yuk, terus. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita samakan dulu pemahamannya. Budaya baca itu bukan cuma soal rajin baca buku tebal atau suka ke perpustakaan, tapi lebih luas dari itu. Ini tentang kebiasaan masyarakat dalam mengakses, menikmati, dan memanfaatkan informasi dari berbagai media, buku, artikel, internet, bahkan secara lisan. Sementara literasi bukan cuma soal bisa membaca dan menulis. Sekarang ada istilah literasi digital, literasi finansial, dan literasi media. Semuanya penting bagi kehidupan sehari-hari. Di kabupaten tempatku berasal, perkembangan budaya baca mulai terasa, meski jalannya nggak selalu mudah sih. Dulu mungkin perpustakaan masih sepi, koleksi buku masih terbatas, dan akses informasi nggak merata. Tapi sekarang mulai banyak perubahannya. Ada taman baca di pelosok desa, program literasi dari komunitas, dan kegiatan seperti gerakan 15 menit membaca sebelum belajar di sekolah-sekolah. Beberapa komunitas anak muda bahkan bikin bocok baca di warung kopi atau di balai desa. Mereka bawa buku, mulai buka obrolan dan mengajak orang-orang untuk mulai membaca sambil santai. Simpel, tapi dampaknya besar. Tentu, masih banyak tantangan. Misalnya, akses internet yang belum merata, kurangnya koleksi buku, sampai masih ada anggapan bahwa baca itu membosankan atau cuma anak-anak aja yang bisa baca buku itu. Selain itu, sebagian orang tua juga belum terbiasa membacakan cerita untuk anaknya atau bahkan belum punya waktu untuk hal itu. Namun, disinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan individu yang peduli terhadap pendidikan. Membangun budaya baca itu butuh proses, dan yang paling penting butuh partisipasi semua orang. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti membaca buku atau artikel setiap hari, walaupun cuma hanya 10 menit, ikut komunitas baca atau mulai komunitas sendiri di lingkungan sekitar, membacakan cerita untuk adik atau anak di rumah, bikin konten edukatif seperti vlog ini. Untuk menyebarkan semangat literasi, kalau satu orang terinspirasi untuk membaca karena kita sudah membuat sebuah kontribusi besar. Jadi teman-teman, literasi bukan hanya urusan sekolah atau buku pelajaran. Ini tentang bagaimana kita bisa memahami dunia lebih baik, berpikir kritis, dan membuat keputusan yang bijak. Budaya baca dan literasi di kabupaten mungkin belum sempurna, tapi kita sedang bergerak ke arah yang benar. Nah, mungkin itu hal perkembangan literasi di kabupaten kita ini. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman soal literasi di tempat kalian, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan konten lainnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Tetap semangat, salam membaca.